Ibu, kita akan mulai kegiatan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Bapak Ibu bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pengibasan advokasi SPM yang sempat saya ikuti di Makassar dari tanggal 24 Juli sampai tanggal 26 Juli 2025. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu hebat, mungkin kalau kita lihat kegiatan sosialisasi seperti ini sudah selalu sering kita lakukan di kegiatan-kegiatan kita setiap pekannya, yaitu di kegiatan Kombel saling berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bersama rekan-rekan hebat semua terkait pembelajaran mendalam dan supervisi akademik. Jadi ini adalah yang lagi viral-viralnya kita dengar dengan istilah deep learning. Jadi pembelajaran mendalam. Dan sebenarnya apa sih itu pembelajaran mendalam? Seperti apa? Kalau ini capaian pelatihan, kalau kita memperkenalkan luar-luarnya dulu. Adapun nanti yang inti-inti di dalam-dalamnya, nanti kita ada beberapa teman yang akan mengikuti seperti apa sebenarnya proses pembelajaran mendalam ini. Yang pertama kita bisa melihat di sini tentang pembelajaran mendalam. Ini ada prinsipnya. Jadi prinsip untuk pembelajaran mendalam ini sebisa mungkin kita hadirkan nanti di kelas adalah pembelajaran yang berkesadaran. Artinya setiap kita memberikan pembelajaran kepada siswa, siswa memiliki kesadaran penuh terhadap pelajaran yang sedang kita bawakan pada hari itu. Kemudian ada namanya bermakna. Jadi selain berkesadaran, nanti pelajaran yang kita bisa berikan ke anak-anak kita itu sebisa mungkin meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka. Dan prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Jadi salah satu trik yang biasa kita lakukan di kelas untuk menggembirakan anak-anak. Jadi kalau pada saat suntuk dilihat, kita biasa melakukan semacam ice breaking. Kemudian biasa juga memberikan pembelajaran dengan metode games atau sambil bermain. Dan ini bukanlah hal yang baru yang kita mau lakukan, ini sudah biasa kita lakukan. Kemudian untuk pengalaman belajar ini nanti sebisa mungkin anak-anak bisa memahami pelajaran, kemudian bisa mengaplikasikan dan merefleksikan. Dan kalau saya lihat yang kemarin teman-teman alhamdulillah setiap akhir pembelajaran sudah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya untuk perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik ini sendiri, materinya mencakup studi kasus pelaksanaan supervisi akademik di sekolah pada tahap pertemuan. Jadi tahapnya ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Yang berikutnya di sini ada coaching dan umpan balik. Jadi di dalam materi ini membahas tentang simulasi pelaksanaan supervisi akademik, penggunaan teknik coaching dan umpan balik. Jadi ada sebagai coach dan ada coachingnya juga di sini. Selanjutnya di sini kita lihat lintas belajar. Kalau dari lintas belajar, ini kita bisa lihat dari bawah, ada panahnya ke atas. Seperti kemarin yang saya lakukan pada saat pendampingan di sekolah-sekolah yang memiliki rapor pendidikan yang literasi dan numerasinya masih merah. Kalau di sini kita lihat yang pertama ini ada namanya pengantar. Jadi pembelajaran mendalam dalam TIK dan ilmu pedagogi. Kemudian mengapa perlu pembelajaran mendalam, dan yang ketiga adalah pola pikir bertumbuh. Jadi kalau kita lihat di sini dari pola pikir ini melahirkan satu tindakan. Tindakan ini akan menghasilkan satu hasil yang mau dicapai. Ini yang di sini hasil sesuaikan dengan harapan tak. Kalau orang bilang sesuai ekspektasi tak atau tidak. Karena dasarnya ini adalah pola pikir. Jadi kalau kita punya pola pikir bertumbuh, insya Allah bagus hasilnya. Karena ini tindakan, kalau saya mau kasih tahu bilang tindakannya itu anak harus dikasih begini, belum tentu semua kelas sama karakter siswa di dalamnya. Jadi intinya ini adalah pola pikir tak. Kalau kita ada pikiran tak untuk memajukan, misalkan anak-anak yang tadinya kurang bagus karakternya, kalau kita konsisten dengan apa yang kita mau lakukan, insya Allah akan membuahkan hasil. Begitu juga di dalam pembelajaran.
oh ini anak-anak sukanya seperti ini, bagaimana seandainya kalau saya kasih ke yang lainnya, misalkan dia tidak stay di situ saja, dikasih hal yang baru. Intinya kan kita tidak berada pada zona nyaman, jadi kita bisa mengembangkan pola pikir kita sesuai dengan kondisinya anak-anak. Nah, di sini kita lihat pola pikir lebih penting dari keterampilan. Kenapa? Karena pola pikir ini merupakan fondasi. Jadi fondasi dari keterampilan dan alat. Jadi kalau ada yang katakan belakang ini pola pikir, yang penting keterampilannya gimana? Ya, keterampilannya anak-anak ini didasarkan pada pola pikirnya kita. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak. Kalau kita bertumbuh, nanti anak-anak jadinya bertumbuh dan berkembang, artinya dia harus lebih dari kita. Nah, di sini kenapa manusia berbeda-beda? Seperti saya katakan tadi, kenapa manusia berbeda-beda? Karena pola pikirnya juga berbeda. Ada yang nyaman pada nyaman saja, nyaman dikasih kalau mengajar seperti ini. Ada yang bilang kalau yang seperti ini biasa-biasa, bagaimana cara aku nanti mau meningkatkan? Jadi tergantung dari pola pikirnya orang. Jadi misalkan istilahnya guru tidak bisa berada pada zona nyaman terus. Kita harus tadi pola pikir berkembang atau pola pikir bertumbuh. Jadi dibutuhkan mindset ini untuk bisa meningkatkan baik dari kualitas diri sendiri, kualitas siswa terlebih kualitas satuan pendidikan tak. Nah, di sini ada pola pikir, jenis-jenis pola pikir. Ada growth mindset dan fixed mindset. Kalau dia growth, berarti dia mau berkembang. Kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat berusaha dan belajar. Tapi kalau orang yang mempunyai pola pikir fixed mindset, itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Jadi kemarin-kemarin ini sebenarnya kita masih banyak yang di sini mau dia tidak bisa diapa-apain. Jadi pola pikir yang seperti ini harus diubah. Yakin bahwa kecerdasan dan keterampilannya anak-anak itu bisa dikembangkan lewat apa? Lewat belajar dan berusaha. Ini dia perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau dia pola pikir tetap ini dulu ada di sebelah atas, ini ciri-cirinya: menghindar, menyerang, mubasir, serangan, ancaman. Tapi kalau kita punya pola pikir bertumbuh, kita itu orangnya menerima, bertahan, peluang, informasi, inspirasi. Jadi inilah perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, dari adanya pola pikir tersebut, kita bisa lihat di sini belajar cara mengenali suara PPT. Jadi suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sadar bahwa kita punya pilihan, berbicara kembali dengan suara PPB. Kemudian melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Ini PPB pola pikir bertumbuh, ini PPT pola pikir tetap. Saya tidak terlalu banyak, kita kupas dulu yang luar-luarnya. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran mendalam. Jadi untuk memahami prinsip pembelajaran mendalam itu kita akan memperkuat pemahaman kita tentang prinsip pembelajaran mendalam melalui diskusi kelompok dengan menggunakan teknik jigsaw. Kalau yang pernah susun-susun skripsi tahu ini teknik jigsaw. Kemudian analisis kasus prinsip pembelajaran mendalam. Jadi kita bisa mengidentifikasi aktivitas siswa sesuai prinsip PM yang ada tadi 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian yang ketiga adalah mendesain pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Jadi memperdalam pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu dalam mendesain pengalaman belajar pembelajaran mendalam melalui aktivitas kelompok dan aktivitas individu. Jadi sebenarnya hari-hari kita lakukan, cuman kita dengan adanya istilah baru deep learning, jadi seperti dikasih bingung-bingung, padahal ada biasa yang kita lakukan. Nah, ini kerangka pembelajaran mendalam. Kalau saya tanya Bapak Ibu, dalam kerangka pembelajaran mendalam, kalau dulu di profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi yang biasa dikembangkan itu? Dimensinya dulu. Kalau dulu yang pelajar Pancasila yang ada lagunya 6. Kalau sekarang ada 8 dimensi lulusan. Jadi ini dia. Ini tetap ya, keimanan dan ketakwaan. Kemudian berkebinekaan global, lebih ke ini dia, kewargaan sekarang. Kreativitas masih tetap, kemandirian. Nah, ini ada komunikasi. Tambah dengan kesehatan. Yang lain penalaran kritis dengan kolaborasi masih sama. Yang ditambahkan di sini adalah kesehatan dan komunikasi. Kalau kemarin berkebinekaan global, sekarang
kekeluargaan. Karena kalau dikatakan berkebinekaan global, kayak luas sekali, global kan mendunia. Tapi kalau keluargaan berarti menumbuhkan, salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara. Jadi ini ada, kalau yang di dalam ini, yang di dalam putih-putih ini dia merupakan dimensi profil lulusan. Kalau ini yang di biru muda, ada 3, itu merupakan prinsip pembelajaran. Yang ini kuning, merah dengan krem, itu adalah pengalaman belajar. Dan yang paling luar ini biru merupakan kerangka pembelajaran. Ya, kerangka pembelajaran ini terdiri dari praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat prinsip pembelajaran mendalam. Bisa kita lihat ini terus diulang-ulang, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Artinya kalau ketiga-tiganya ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran tak, dalam kegiatan tak di kelas, berarti kita sudah melaksanakan yang namanya prinsip pembelajaran mendalam atau prinsip deep learning. Tapi kan tergantung lagi dari kita. Kalau misalkan sudah full fokusnya di berkesadaran, bagaimana membuat anak-anak ini bisa fokus sama pelajaran, ya berarti Bapak Ibu hebat, sudah berhasil menanamkan satu prinsip ini. Lebih-lebih ketika selesai belajar kan anak bisa mengingat apa yang dia pelajari, berarti sudah 2 yang berhasil kita lakukan. Dan yang ketiga, ketika di dalam pembelajaran anak-anak suka, ketika habis jamnya bilang lagi, berarti pembelajaran yang kita lakukan itu cukup mengembirakan bagi anak-anak. Ini dia maksud dari berkesadaran, merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi aktif dia dalam kelas, bukan aktif karena mau diperhatikan. Karena biasanya itu beda aktif mengikuti pelajaran dengan aktif karena mau diperhatikan. Beda. Kemudian peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah ini dia Bapak Ibu, bisa kita lihat ciri-ciri prinsip berkesadaran. Jadi pembelajar yang aktif, mampu meregulasi diri, memahami tujuan pembelajaran, murid kita bisa termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk belajar, aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau untuk bermakna, mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri di atas, yang pembelajaran bermakna itu seperti apa. Pengetahuannya secara kontekstual. Kontekstual artinya sesuai dengan dunia nyata yang dialami sehari-hari. Ya, dapat berkontribusi kembali memahami siapa dirinya. Kemudian mereka itu konteksnya personal bisa, lokal bisa, nasional bisa, dan global juga bisa. Dan kemudian di sini kalau bermakna melibatkan orang tua, masyarakat atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian. Jadi saya rasa apa yang kita lakukan selama ini, baik itu yang diterima anak-anak di sekolah maupun yang dibawa pulang di rumah, itu ada pelibatan orang tua. Karena di buku kan biasa diskusikan dengan orang tua, diskusikan dengan orang tua, atau apa pendapatnya setelah sampai di rumah, sampaikan kepada orang tua. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan itu paling tidak itu melibatkan orang tua. Kalau di sini ada masyarakat bisa saja antar temannya, antar tetangganya, atau komunitas, ada geng-gengnya dia yang diajak berkomunikasi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah di sini ada kita lihat ciri-ciri prinsip bermakna. Sebenarnya bukan hal yang baru ini kalau kita lihat, sama di kemarin waktu kita dapat kurikulum 13. Kemudian masuk kurikulum Merdeka dan diperbarui lagi, inikan lagi dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Sama semua gitu ya, kira-kira kontekstual, ada kemarin di K13, relevan juga, kemudian pembelajarannya bisa disesuaikan. Kemudian ini mengaplikasikan pengetahuan, sama yang kemarin. Ini memahami, mengoneksi pembelajaran dengan lingkungan, sama dengan relevan tidak dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar tentang isu nyata. Isu nyata ini kan kontekstual, maksudnya sama dengan apa yang kita alami, melibatkan orang tua dan seterusnya. Kemudian pengetahuan praktis, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Sama kemarin kita ada KI 1, KI 2, KI 3 sampai KI 4.
di K13. Jadi untuk hal-hal seperti ini jangan kita terlalu kaku hadapi, karena semua sudah kita lakukan semua yang ciri-ciri dari bermakna dan tadi berkesadaran. Sekarang kita lihat yang menggembirakan. Merupakan suasana belajar yang positif. Kemarin sempat kita rame-rame melakukan pembelajaran bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang mengaplikasikan budaya positif di dalam pembelajaran. Sudah kita lakukan juga, menantang, menyenangkan, dan memotivasi, ada semua di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari-hari. Kemudian yang kedua, rasa senang dalam belajar, sudah juga kita lakukan, bagaimana caranya anak supaya senang belajar di kelas. Kemudian bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap peserta didik merasa nyaman. Sebisa mungkin kita membuat anak-anak itu nyaman belajar di kelas. Makanya tadi ada dikatakan bahwa pola pikir K ini adalah dasar dari keterampilan dan alat. Kemudian di sini ada ciri-ciri menggembirakan. Apakah di kelas tak sudah terjadi yang seperti ini? Terjadi kan? Motivasi anak-anak belajar, mau jadi apa kalau besar, misalnya jadi polisi. Kalau mau jadi polisi harus apa? Mencari motivasinya anak-anak. Kemudian ini ciri yang kedua, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Kadang kita bilang, nanti saya di kelas mau belajar sama anak-anak seperti ini, nanti anak-anak saya kasih seperti ini. Tiba di dalam kelas, kondisi tidak memungkinkan. Mau tidak mau, kita tetap mempunyai prinsip bahwa apa yang saya berikan ke anak-anak ini sebisa mungkin bisa menikmati anak-anak di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, ini rasa nyaman, aman, kasih sayang, memiliki jaga dan aktualisasi diri. Ini biasa kita sebelum pembelajaran kan, kita bikin apa dulu ke anak-anak? Bikin kesepakatan kelas. Untuk apa itu kesepakatan kelas? Untuk ini. Jadi bukan di hal baru ini yang pembelajaran di PLT ini. Ini dia pengalaman belajarnya, memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dikerjakan juga di kelas. Kemudian diciptakan proses yang dialami individu dalam proses pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Biasa kita tanya kalau di rumah atau tetangga seperti ini, itu kan adalah menciptakan satu proses. Kemudian terjadi di berbagai lingkungan. Jadi lingkungan belajar itu bukan cuma di sekolah, tetapi bisa juga terjadi di tempat kerja, rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari, dan melibatkan interaksi dengan materi pelajaran, guru, teman sejawat, atau lingkungan. Ini terjadi tidak biasa kita lakukan. Terjadi karena kadang kita kasih PR, dia terjadi rumah atau belajar sama temannya. Apakah anak-anak melakukan interaksi di dalam pembelajaran? Pasti ada juga interaksinya, bertanya sama gurunya, bertanya sama temannya. Kemudian yang keempat ini merupakan aktivitas yang diberikan guru dalam pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan taksonomi Solo, Structure of Observed Learning Outcomes. Ini dari Dix and Collis, di bukunya tahun 1982, dan taksonomi Bloom. Ada yang masih ingat taksonomi Bloom? Ya, C1, C2, C3 sampai C6. Nah, ini dia. Tabel pembelajaran mendalam dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Mencipta, kalau taksonomi Bloom, mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, dan mengingat. Kalau taksonomi Bloom yang tingkat C1-nya itu yang mana itu dia? Kalau tingkat paling rendah dalam taksonomi Bloom, mengingat dulu baru memahami kalau taksonomi Bloom. Nah, kalau tadi taksonomi Solo, ini yang paling tinggi itu berpikir abstrak yang mendalam. Yang paling ininya dia, kalau C1-nya taksonomi Bloom ini prastruktural. Kalau pengalaman belajar ini dia merefleksi, mengaplikasi, memahami. Jadi memahami dulu yang paling mendasar. Setelah bisa memahami, baru mengaplikasikan. Setelah mengaplikasikan, baru bisa dia refleksi. Di sini deskripsinya, kalau dia taksonomi Bloom 2, ini 1, berarti memperluas dan menerapkan ide. Kalau dari sini yang kolom baris kedua, ini dia deskripsinya menghubungkan ide-ide. Dan yang terakhir ini memiliki banyak ide, mengingat kembali. Kalau prastruktural dia berarti belum memahami. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Yang memahami terdiri dari pengetahuan esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Untuk pengaplikasiannya itu pendalaman pengetahuan. Dan untuk merefleksikan itu adalah regulasi
diri. Contohnya, saya rasa kalau untuk memahami, Bapak Ibu hebat, sudah paham seperti apa itu memahami. Kemudian untuk mengaplikasikannya juga, mengaplikasikannya berarti sudah dilakukan ya. Terus merefleksi, berarti setelah melakukan dia bisa sadar, bisa menilai dirinya sendiri, bisa menilai akhir dari proses yang sudah mereka lakukan. Sekarang kita lihat di komponen rencana pembelajaran mendalam. Sedikit ini, ada identifikasi. Berarti nama sekolah tadi situ toh, identifikasi, berarti nama sekolah, mata pelajaran, kemudian waktu, apalagi tuh kalau diidentifikasi. Kemudian ada desainnya, pengalaman belajarnya, dan asesmen. Jangan lagi asesmen. Saya mati berpikir apa asesmen berdasarkan masa, padahal untuk melatih siswa kita mau lihat bagaimana pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang sudah dia terima. Nah, sekarang kita masuk di supervisi akademik. Di dalam supervisi akademik itu ada 3. Setelah disupervisi biasanya dilakukan monitoring. Kalau sudah dimonitoring, baru kita lanjut ke evaluasinya. Kalau di dalam supervisi sendiri itu ini menghindari penghakiman. Jadi pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Jadi jangan dihakimi teman tak besok-besok bilang minta tolong Ibu Indah kita supervisikan, kita lihat cara mengajar, terus sampai ini selesai mengajar. Sini dulu, salah tadi itu cara kamu mengajar, tapi itu harusnya begini, tidak boleh menghakimi. Jadi bisa kita dengan diskusi kira-kira pembelajaran tadi yang kita lakukan menarik tidak, sesuai tidak dengan harapan tak. Jadi sini diharapkan ketika kita melakukan supervisi. Kemudian setelah disupervisi kita memonitoring. Jadi diskusi kelompok terfokus. Jadi misalkan kayak sebelumnya yang dilakukan kepala sekolah sebelumnya, kalau biasa sudah disupervisi, misalkan sama-sama guru kelas 6 ya, kita diskusi sama-sama guru kelas 5, sama-sama guru agama. Kemudian melakukan pengamatan, kemudian dicatat, direkam, melakukan wawancara, kemudian dokumentasi. Ini yang masih di dalam monitoring. Dimonitor kayak CCTV, bahwa ini dilakukan Ibu Tuti di kelas, ini dilakukan Ibu Aman di kelas. Jadi dimonitor. Kemudian melakukan evaluasi, membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Jadi ada istilahnya kontrak kerja tak yang kita lakukan. Kemudian ketika kita laksanakan monitoring, apakah kontrak kerja yang disepakati ini sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Dan yang ketiga, kita lakukan evaluasi proses pembelajaran, memusatkan pada keseluruhan kinerja guru. Jadi bukan pada saat mengajar ini kinerja guru, tapi banyak hal. Kalau tidak salah, di penilaian itu ada 7 aspek yang termasuk di dalam kinerja guru, termasuk pola pikir bertumbuh juga ada, disiplinnya, mandirinya, kemudian etika, tidak salah. Jadi itu semuanya termasuk di dalam kinerja guru. Nah, untuk coaching sendiri, kalau teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan guru penggerak, biar berangkat guru bukan guru penggerak, kemarin sudah bisa lihat teman-teman yang praktek coaching ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coaching. Coach itu adalah, misalkan saya berbicara sama Ibu Indah, saya mendengarkan keluhannya Ibu Indah, tapi saya tidak bilang langsung memberikan masukan, saya pancing dulu apa yang dimiliki sebenarnya Ibu Indah yang menjadi potensi terbesarnya. Jadi kalau kita sebagai coach seperti itu, tidak langsung bilang, Ibu Indah, bagus barangkali tonton anak-anak dikasihnya di atas sini supaya bisa melihat semuanya. Tidak, tapi kita gali kemampuan yang ada pada diri guru, baru kita arahkan. Jadi pelaksanaannya ini sebenarnya susah-susah gampang, tergantung dari kita. Ketika kita tidak menjadikan beban ini satu coaching, bagus sih juga nanti hasilnya di belakang. Kalau di sini pelaksanaan coachingnya adalah kepala sekolah atau pimpinan, tetapi tidak menjadi hambatan juga, penghalang ketika ada teman yang mau saling mensupervisi. Artinya apa dia kemarin ada teman yang minta tolong, coba kata di kelas Kuki lihat cara aku mengajar. Nah itu teman yang melakukan pengamatan bisa saja nanti menjadi coachnya si pengajar tadi. Jadi jangan bilang nanti di kepala sekolah saya coaching kan, namun jika kalau kita tidak bisa. Kalau ada teman-teman yang kita mau minta pendapat, berbagi, bertukar pikiran, ya bisa minta tolong kata kita lihat Kak mengajar di kelas,
Baru nanti kita diskusi apa kira-kira yang bisa membuat anak-anak seperti ini memajukan kelas. Jadi sebenarnya itu ada semua di penilaian kinerja. Ini tahap-tahap pelaksanaan supervisi akademik pra, observasi, dan pasca observasi. Kalau kita yang lakukan di kinerja, ketika kita sudah diobservasi kan ada yang diisi selanjutnya toh. Nah, yang kita isi itu adalah perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Jadi hampir sama dengan setelah diobservasi, apa tindakan kita yang masuk di pasca observasi. Apakah cuma sampai selesai di pasca observasi? Tidak. Jadi apa yang kita tuliskan di situ direalisasikan kembali. Misalnya ada namanya monitoring. Setelah kembali ke saya, kembalikan lagi ke kita ya, mengevaluasi diri mungkin. Di situ regulasi diri kita. Ini yang ditanyakan ketika kita biasa melakukan pertemuan perobservasi, alasan dan tujuannya. Kemudian guru itu mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian tanyakan kepada rekan atau guru strategi apa yang mau dipakai ketika mengajar nanti, modelnya seperti apa saja tahapan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, sepakati mungkin di dalam pembelajarannya dia mau fokus ke pengembangan apa. Misalkan kalau kita ambil tadi 3 prinsip, saya mau fokus ke berkesadaran atau saya mau fokus ke menggembirakan. Jadi ada kontrak kerja dulu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita laksanakan ini ketiga-tiganya. Itu jangan salah kalau kita bilang, saya laksanakan nanti ini 3-3 Bu. Ketika masuk di kelas, nah biar menggembirakan tidak ada, yang ada menegangkan. Jadi kita fokus dulu, misalkan salah satunya berkesadaran atau menggembirakan dan sebagainya. Ini merupakan tahap di mana perubahan kita dengan pola pikir bertumbuh. Jadi tidak berada pada zona nyaman, tak begini-begini saja saya mengajarkan, tidak mau jika maju, tidak bisa. Jadi harus memang ada kontrak atau target yang mau kita lakukan setiap kita melakukan pembelajaran di kelas. Ini tahap observasi, berarti kegiatan tak di kelas, dan pertemuan pasca observasi, jadi refleksi biasa. Kemudian ada juga umpan balik. Jadi orang yang jadi coach itu bisa memberikan umpan balik kepada coachingnya. Karena untuk materi selanjutnya saya masuk di KA dan coding. Ada yang sudah pernah dengar nggak ini KA? Kecerdasan artifisial. Kalau ini coding? Coding? Apa ini coding? Coding konversi ide kita ke bahasa pemrograman komputer. Iya, berarti di mana pemrograman ini meniru. Jadi pikiran tak meniru kecerdasan pemrograman. Begitu pula sebaliknya, pemrograman ini bisa jalan kalau ada ide dari manusia. Gak bisa jalan coding Bu kalau bukan ide dari kita. Apa yang Anda harapkan di materi ini? Paling tidak bisa dikuisis nanti. Kenapa coding dan KA ini perlu dipelajari? Karena bukan berarti saya bilang guru-guru kelas lain tidak ini ya, tidak penting gitu guru kelas lain, tidak. Tetapi coding ini, KA dan coding ini ini kan artificial intelligence. AI ini menjadi otak di balik transformasi digital. Cuma di sini bahasa Inggris, nah tidak aku tahu apa ini, which sector are working with open AI. Sebenarnya sini cuma memperkenalkan kita beberapa program yang bisa kita rumuskan supaya cari nanti di AI. Jadi kita tinggal mengontrol apa yang mau kita cari, apa yang mau kita bikin. Nanti kalau AI sudah kasih jawabannya, tinggal kita koreksi sesuai tidak dengan yang mau saya ajarkan. Ini redefinisi dunia kerja dan keterampilan lewat kebutuhan talenta digital di Indonesia tahun 2030. Kalau untuk total kebutuhan itu sekitar 12 juta talenta digital hingga tahun 2030. Kalau ketersediaan saat ini baru 9 juta, berarti kita masih kekurangan sekitar 3 juta untuk kebutuhan talenta digital. Nah, ini AI boleh masuk kurikulum. Kenapa? Karena zaman sekarang tidak ada orang tidak pakai AI. Anak-anak saja biasa kalau kita kasih PR, bagus sekali jawabannya. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan AI, tidak dikelola dengan baik, langsung lebih pasti masuk bukunya. Jadi kenapa AI juga ini boleh dimasukkan di kurikulum? Karena atas dasar itu semua orang, tidak ada yang tidak pakai AI. Ini termasuk diantaranya adalah coding dan AI masuk kurikulum Mendagdismet. Teknologi dukung perkembangan literasi numerasi.
Kemudian Mendikdasmen akan masukkan mata pelajaran coding dan AI sejak kelas 5 SD. Makanya kemudian ini ada program prioritas Kemendikdasmen untuk menyiapkan generasi melek teknologi. Jadi ada memang mengimplementasikan mata pelajaran coding dan KA dalam kurikulum. Jadi ada tujuannya meningkatkan literasi digital dan seterusnya. Opsi pembelajarannya itu mata pelajaran pilihan. Dan opsi metodenya bisa berbasis internet, perangkat atau plugget, dan tanpa perangkat dan tanpa internet atau unplugged. Jadi kalau dia berbasis internet pasti ada internetnya, ada perangkatnya. Mana perangkatnya? Bisa gadget, bisa laptop, bisa komputer. Kalau dia berbasis perangkat saja berarti kita cuma membutuhkan laptop atau bisa pakai HP, pakai tab dan sebagainya. Ketika kita menggunakan opsi metode tanpa perangkat dan tanpa internet, berarti kita masih di dalam unplugged. Miskonsepsi terkait coding dan KA. Apakah coding ini hanya untuk ahli matematika? Tidak. Kemudian coding ini sulit dipelajari. Tidak bisa dipelajari semua lapisan masyarakat. Tidak juga, karena siapapun bisa belajar coding. Jadi kemudian coding selalu berarti menulis ribuan baris kode, itu juga termasuk salah. Yang benarnya adalah ini bisa belajar coding siapapun dengan metode yang tepat dan pelatihan yang cukup. Bahkan saat ini terdapat banyak sumber belajar gratis maupun berbayar yang tersedia untuk membantu antara mitos dan fakta terkait tentang coding dan KA. KA bisa berpikir seperti manusia, ini mitos. Yang benarnya adalah KA menjalankan algoritma, tidak memiliki kesadaran atau intuisi. Jadi ketika kita buka AI, kira-kira dia bisa baca tak pikiran tak? Tidak bisa, kecuali kita kasih dia perintah. Nah, kemudian KA memiliki kreativitas sendiri. Ternyata tidak. Ini KA cuma membantu dalam proses kreatif, tetapi tidak memiliki kreativitas sejatinya selayaknya manusia. Kemudian KA selalu memberikan hasil yang akurat dan objektif. Belum tentu juga, karena KA hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. Jadi kalau kita kasih data 1 sampai 1000 itu saja yang bisa diolah. Kemudian KA menguasai dunia dan mengancam keberadaan umat manusia. Padahal di sini KA masih berada dalam lingkup kendali manusia dan hanya bekerja dalam batasan dan limitasi yang ditentukan. Jadi ada batas-batasannya KA ketika dia bekerja. Mungkin saya bisa barangkali ini kalau bingung-bingung kiamannya itu maksudnya KA. Saya contohkan satu yang biasa saya pakai kerja tugas-tugas, baik waktu masih CGP dan sekarang. Ini saya selalu pakai Google Gemini. Ada juga Gamma, ada ChatGPT, tergantung dari premium tidaknya. Kalau ChatGPT kemarin saya sempat pakai tapi berbayar. Kalau Gemini sifatnya gratis, Gamma juga gratis. Jadi kalau ChatGPT ada gratisnya tetapi dia tidak premium. Jadi inilah semua yang dikatakan KA. Jadi misalkan di sini minta dibikinkan RPP, ya. Misalkan kita tambahkan dulu RPP seperti apa yang mau dia buat ini. Berarti upload dulu file tak. Saya pakai RPP yang dulu saja. Apakah betul-betul Gemini membuatnya seperti itu ya? Nah, misalkan ini RPP matematika. Berarti di sini kita sudah memberikan contoh kepada Gemini. Ada contoh dan lihat. Sekarang kita mau buat. Ya, sementara berpikir Gemininya. Nah, balas nih, tentu saya akan membuatkan RPP matematika untuk kelas 3 SD dengan materi penjumlahan berulang, mengikuti format contoh RPP yang Anda berikan. Ada kan? Kan masih K13 saya kirimkan, jadi dia ada KI1, KI2, KI3, KI4. Oh, ini saya pakai kolom ini, makanya dia begini modelnya. Kalau kita mau minta dalam bentuk format dokumen, bisa kita tambahkan, buatkan dalam format dokumen yang bisa di copy.
Nih. Tapi kita lihat, jangan langsung copy paste di tempat kita lihat cocok enggak nanti nih. Nah, tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3, 4. Kan dia dulu contoh file, baru tinggal kita buatkan di sini, tambahkan contoh file tak, baru minta lagi di sini bikinkan Kak yang seperti format di file, pelajaran apa, materinya apa, untuk berapa kali pertemuan. Nah, bikinkan Ki AI. Jadi ini saya cuma memberikan satu contoh. Jadi banyak ya, bukan cuma di Gemini, di ChatGPT juga bisa, Gamma. Kemudian bahkan di Canva itu ada AI-nya juga, bisa diminta. Kalau Gamma kayaknya bagusnya dia kalau kita mau bikin PPT, sudah lengkap. Jadi ini yang dimaksud dengan KA, AI, dan pembelajaran coding. Kalau pembelajaran coding, mata pelajaran diintegrasikan dengan digitalisasi seperti ini. Jadi kalau saya buka nanti ini tambah bingung Ki, jadi pemahaman saya terkait KA, AI, dan coding kurang lebih seperti ini. Jadi permainan seperti membuat soal di kuisis itu juga termasuk KA dan AI. Jadi misalkan biasa kita pakai ini. Nah, ini juga salah satu metode di dalam pembelajaran coding yang bisa kita terapkan di anak-anak. Atau di mata pelajaran apapun kan dia sifatnya terintegrasi. Bisa terintegrasi ke mata pelajaran, bisa berdiri sendiri. Apakah saya yang buat soal? Bukan, dari AI. Saya minta di AI. Caranya, ini banyak ya, bukan cuma di kuisis, tapi yang lebih sederhana cara ininya. Nah, kalau kita mau buat soal ini, penilaian. Apakah Meki buat sendiri atau langsung ini? Nih, bikin banyak-banyak waktu. Minta Ki di sini teks, masukkan nama atau topik kuis. Jadi Meki dibikinkan soal apa misalkan? Ini nih kita pakai, tapi lihat Ki, apakah ini sesuai dengan pembahasan yang kita ajarkan. Nah, ini dia muncul. Saya minta 4 opsi jawaban dengan 1 jawaban yang benar. Jadi sudah ada memang. Kita mau copy, tinggal di copy masing-masing. Kasih pindah. Nih. Jadi untuk memperkenalkan keadaan coding ya cuma seperti ini. Jadi misalkan kita mau share ke siswa, nanti tinggal dikirimkan linknya, kita buka waktunya, waktu pengerjaannya dia berapa hari, misalkan kita kasih PR 2 hari, jadi tanggal 28 sampai 29 yang kerjakan, kita buka ini tugas PR, nanti di sini, atau mainkan sekarang, kalau mainkan sekarang nanti muncul linknya itu yang kita share ke anak-anak. Ini dulu yang biasa saya pakai waktu COVID, jadi anak-anak bisa lihat langsung nilainya siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah. Jadi itu saja beberapa contoh terkait coding, KA, coding, AI. Jadi yang tahunya kita saja coding dengan pemrograman itu sama, ternyata berbeda. Jadi seluruh proses pemrograman mencakup coding, tetapi tidak terbatas pada coding itu sendiri. Ini konsepnya, sudah ada tadi yang 4. Kemudian ini pendekatan pembelajarannya, ada internet based, ada plugged, unplugged. Jadi ini tadi yang saya bilang, pakai perangkat, pakai internet. Ini plugged pakai perangkat saja, ini unplugged tidak pakai perangkat dan tidak pakai internet. Ini lagi ada namanya TIPEK, kerangka teori terkait pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi dengan pedagogik dan konten dalam pembelajaran. Jadi selain biasa bikin konten di media sosial, bagusnya juga kita bisa membuat konten-konten dalam pembelajaran melalui TIPEK, kerangka teori yang terkait pengetahuan. Ini dia, cuman saya perkenalkan saja Bu, nggak disuruh bikin nanti apa itu TIPEK, bikin TIPEK. Intinya kita paham apa itu KA, AI, dan coding. Ada 3 dimensi yang saling terkait, technological knowledge, content knowledge, dan pedagogical knowledge itu bersatu di tengah ini menjadi technological, pedagogic, content knowledge yang ini tadi TIPEK. Ya, saya rasa itu saja pengenalan terkait coding, KA dan coding. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa tidak pusing-pusing lagi ketika didadak sama panitia-panitia ulangan, misalkan Bu, soal tak belum masuk kurang sekian. Konsentrasi, tepuk 2. Tepuk 2. Selamat pagi. Saya cuma mau refresh saja ini SPMI, ada berapa standar kemarin itu di SPMI? Kalau SPMI waktu sekolah model
ada berapa standarnya ini dulu? 8. Apa semua itu? Standar kelulusan, terus pengelolaan, proses, isi, sarpras, pembiayaan. Cuman mengingatkan ya. Back to laptop, tapi bukan berarti kita mundur ke belakang, cuman ini membantu kita nanti memetakan pada rapor mutu bahwa yang kita lakukan ini nanti untuk meningkatkan standar ini. Jadi ini kita tadi yang dibagi dulu per dimensi. Saya gabung sama Ibu Indah kayak itu hari. Terima kasih Ibu Indah, diselesaikan sendiri. Nanti dari itu kita buat RKT. Kita sama-sama buat RKT. Kalau sudah ada dari teman-teman, kita tinggal buat RKT-nya. Masih kita ingat itu? Ada masalah, akar masalah, dan apanya kemarin itu? Rekomendasi perbaikan, apakah namanya? Jadi nanti setelah kita petakan mutu satuan pendidikan menggunakan NSP, ini yang rapor mutu. Di sini kita lihat standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi untuk kompetensi lulusan sendiri ini berada yang paling atas. Kalau ini proses penilaian dan isi, dia masuk dalam proses pembelajaran, sedangkan untuk pengelolaan itu ada sarana prasarana, PTK, dan pembiayaan. Kita lihat di sini dari rekomendasi. Nanti kita ditentukan waktunya nanti jelas bulan berapa pelaksanaan kegiatannya. Kita mulai di Januari 2026 karena kalau untuk 2025 sudah ada perubahan, kemungkinan besar kegiatan yang kita lakukan itu belum sepenuhnya bisa tercover di 2025 karena ini rapor 2024-2025. Untuk penyegaran saja ini SPMI karena sudah pernah kita lakukan. Kalau SPMI dulu dari EDS, evaluasi diri sekolah, sedangkan ini dari rapor mutu tetap tetap kita dapat dari hasil ANBK dan Sulingjar. Jadi itu bedanya, kalau dulu EDS banyak, sekarang Sulingjar dari guru dan siswa. Itu saja yang membedakan antara SPMI versi sekolah model dengan SPMI yang sekarang. Jadi sedikit tidaknya terrefresh lagi mengingat yang kemarin-kemarin terkait SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dan materi yang terakhir itu terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini ada regulasinya dan penguatan pendidikan karakternya, ada undang-undangnya, ada Permendikbuddikdasmennya. Kemudian ini kalau Presiden Prabowo dia namanya Astacita. Astacita 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian ada Astacita 4, ini yang ada di pendidikan ya, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kemudian ada Astacita 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Astacita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ini dia, generasi stroberi. Yang jeleknya itu kalau anak-anak dia masuk di generasi noktural. Jadi ada namanya generasi nektural. Ada dampak negatifnya ketika anak masuk di noktural ini. Baik, kita lihat pertama. Gangguan kesehatan seperti kurang tidur dan kelelahan. Ini ada hubungannya dengan 7G, 7KAIH. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kalau anak-anak sudah berada di generasi noktural, dia gangguan kesehatan seperti kurang tidur dan kelelahan. Nah, sementara di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang paling terakhir adalah tidur cepat. Kemudian sulit beradaptasi dengan jam kerja atau sekolah yang berbasis siang hari. Potensi gangguan sosial karena jadwal hidup berbeda dengan kebanyakan orang. Penyebabnya di sini, perubahan pola hidup seperti kebiasaan begadang karena pekerjaan. Jadi bagusnya kita itu memang tidur di sekitar pukul jam 9. Dan penyebab yang keduanya adalah dampak teknologi. Jadi paparan layar gadget sebelum tidur dapat mengganggu ritme sirkadian. Ini permasalahan dan tantangan penguatan karakter di Indonesia.
generasi stroberi atau generasi instan. Obesitas ada kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana cara mencegah obesitas? Ada apanya? Olahraga. Anak-anak sekarang kan malas olahraga. Kemudian judi online, sama tadi, tidur cepat. Tapi karena judi online ini main game, jadi tidurnya lambat. Ini bisa terpapar pornografi, kemudian narkoba, kecanduan gadget, dan gangguan mental. Jadi, kemudian ini proses pembentukan karakter. Jadi ada pembiasaan, ada kebiasaan, ada kepribadian, dan peradaban. Jadi kemudian ada juga kolaborasi antara kita dengan orang tua siswa misalkan. Jadi apa hubungannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Karena nanti akan melibatkan keluarga dan orang tua di rumah terkait jurnal yang diberikan dari sekolah ke orang tua untuk diisi. Ini yang menjadi tantangan nanti ketika kita membuat jurnal yang akan diisi orang tua, karena deskripsinya tetap Ibu ada rapor nanti antara kokurikuler dengan intrakurikuler, tapi dia berupa deskripsi kayak P5 kemarin, tapi kita cuma mengambil satu aspek. Bagaimana bisa kita tanamkan ke anak-anak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bukan cuma di mulut diucapkan, tetapi jangan berhenti untuk mengingatkan anak-anak bangun pagi, setelah bangun pagi apa dikerja lagi? Misalkan beribadah, setelah beribadah apa? Olahraga, setelah olahraga apa? Makan yang bergizi, setelah makan bergizi apa lagi? Belajar, kebiasaan belajar, setelah belajar apa? Bermasyarakat, yang terakhir apa? Tidur cepat. Jadi paling tidak setiap pembelajaran itu kita ingatkan tentang 7 kebiasaan, apakah dilakukan atau tidak. Ini ada hubungannya Bu dengan kegiatan kokurikuler tak nanti. Tadi saya bilang ada kaitannya dengan kegiatan kokurikuler, karena kegiatan kokurikuler tak nanti itu akan mengambil 8 dimensi dengan masing-masing kebiasaan. Jadi misalkan kita fokus nanti di misalkan apa yang 8 dimensi tadi ini, berkomunikasi, terus temanya apa, itu nanti kita deskripsikan di dalam rapor di kurikulernya. Jadi dia penilaian berbentuk deskripsi, dan tidak bisa diisi itu deskripsi kalau tidak ada jurnal dari orang tua terkait kebiasaannya anaknya. Jadi selain kita di sekolah kasih penilaian berdasarkan dari jurnal dari orang tua. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hubungan antara G7KAIH dengan kokurikuler. Nanti yang lebih mendalamnya bisa kita sharing di kegiatan komunitas belajar kita yang diadakan setiap hari Jumat di pukul 15.00 sore. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita bisa sama-sama menjadi orang yang memang punya pikiran untuk bertumbuh. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling bertukar pendapat. Kalaupun misalkan dalam penyampaian ini ada kesalahan, itu murni dari saya, dan jika itu benar bisa diambil sebagai inspirasi atau masukan dari Bapak Ibu. Kemudian yang salahnya nanti kita sama-sama perbaiki. Cukup sekian dari saya, terima kasih semua. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.